Rasul-rasul itu mengajak kepada mereka, dan ini adalah konsep dalam berdakwah kepada orang bukan Islam. Itu yang pertama sekali adalah konsep ketuhanan. Bila kita ingin berdakwah kepada orang bukan Islam, jangan berbicara tentang wudu. Jangan berbicara tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Dia tak paham. Dia perlu untuk kenal kepada Allah dulu sebelum diberitahu cara sembahyang dan seterusnya. Oleh sebab itu, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW ketika berpesan kepada ahlul kitab, berpesan kepada Mu'adz bin Jabal ketika pergi ke Yaman, katanya, kamu akan datang kepada golongan ahlul kitab, ajak mereka supaya beriman kepada Allah. Kalau mereka patuh, ajak mereka supaya sholat 5 waktu. Kalau mereka patuh, beritahukan kepada mereka kalau Allah mewajibkan zakat ke atas harta mereka, diambil daripada harta orang kaya, diberikan kepada orang miskin mereka. Bukan untuk kepentingan yang mengambil, tapi kepentingan orang lain yang susah. Di sini Nabi meletakkan konsep dalam berdakwah. Perhatikan pada hadis ini, katanya, ajak mereka beriman kepada Allah dulu. So kita tidak bahas tentang sholat, kita tidak bahas tentang zakat, kita tidak bahas tentang haji kepada orang bukan Islam. Karena mereka, kalaupun mereka sholat, tidak sah sholatnya kalau tidak mengucap la ilaha illallah. Kalau bukan berpuasa pun juga tak sah puasanya. Kalau mereka pergi ke haji pun juga tak sah hajinya. Karena semua ibadah itu bergantung kepada yang pertama tadi, yaitu mengucap 2 kalimat syahadah. Oleh sebab itu Nabi berpesan kepada Mu'adz, kamu akan datang kepada golongan ahlul kitab. Di sini ada fiqhud da'wah, ma'rifatul makhtubin atau mukhatabin. Salah satu fiqh dalam berdakwah itu mengenal pasti audiens. Mengenal pasti audiens. Dengan siapa kita berdakwah? Dengan siapa kita bercakap? Bila bercakap dengan orang bukan Islam dan berbicara tentang ibadah, contohnya, kadang-kadang kan orang guna akal fikiran kan, kamu kan mungkin orang bukan Islam pun baca juga, kamu kan kalau berwudu karena kamu buang angin. Ya kan? Atau kamu buang air kecil. Kenapa ketika hendak berwudu yang dibersihkan wajahnya, tangannya, kepalanya dan kakinya? Kenapa bukan tempat keluarnya najis yang kamu basuh? Ya kan, orang buang angin batal wudu. Kenapa yang dibasuh wajah, tangan, kepala dan kaki? Kadang-kadang berbicara demikian. Untuk menjawab soalan seperti ini, nak dijawab dengan apapun tetap mereka tak akan paham, disebabkan mereka tidak beriman kepada yang suruh kita berwudu kalau kita buang angin. Sebagai seorang muslim, kita tidak pernah pertikai. Walaupun kita tak paham, tapi tetap kita buat. Ayo, siapa di antara kita yang kalau buang angin, saya tak akan berwudu kecuali dengan kita bersihkan tempat keluarnya angin, terus kita nak sembahyang. Ada yang berbuat seperti itu? Tak ada. Walaupun dia tak paham, walaupun dia tak reti apa sebabnya, tapi tetap dia buat wudu untuk dia sholat. Dengan bangun tidur dan seterusnya. Apa sebabnya? Sebab dia tahu sebagai seorang mukmin, Quran suruh macam tu. Paham tak paham lain cerita. Tapi bagi orang bukan Islam, pembahasannya bukan kepada kenapa kita mesti berwudu karena kita buang angin. Kena sepakat dulu tentang ketuhanan dulu. Tentang prinsip akidah itu dulu. Oleh sebab itu, Nabi ketika mengatakan kepada Mu'adz, Mu'adz, kamu akan pergi kepada golongan ahlul kitab. Di sini Nabi menjelaskan kepada Mu'adz sebagai dai, sebagai pendakwah adalah kenali audiens kamu. Kenali dengan siapa kamu bercakap. Kadang-kadang orang bercakap dengan orang bila percakapannya itu benar, tapi orang yang kita ajak bercakap tak boleh tangkap pembicaraan itu. Yang salah siapa? Yang berbicara, yang menyampaikan.
Orang dewasa, dia berbicara dengan budak umur 4-5 tahun tentang ilmu kimia atau geologi contohnya. Kemudian dimarah, kenapa kamu tak paham-paham? Yang salah siapa? Ilmunya betul, penyampaiannya betul, tapi tak kena tempat karena yang akan mendengar ilmu orang yang tak cukup level. Oleh sebab itu dikatakan hadithun, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam Sahihul Bukhari, ajaklah orang itu berbicara mengikut tahap kemampuan mereka. Kalau tidak, Allah dan Rasulnya itu boleh didustakan oleh orang karena yang menyampaikan itu tidak kena tepat atau tidak kena tempat. Oleh sebab itu ilmu itu tidak dibuka lebar-lebar seperti itu. Oleh sebab itu orang kalau buat live streaming macam ini kan, perhatikan ilmu yang disampaikan itu apa. Kalau ilmu disampaikan itu terlalu halus, sementara audiensnya ramai dibuka, yang dengar di belakang nanti keluar apa ilmu itu, merepek dia. Kecuali kalau dia boleh mengolah lah supaya dia boleh paham, orang lain di luar pun boleh paham. Dan dengan demikian dalam ayat ini Allah baginda Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz, kamu akan datang kepada golongan ahlul kitab, mengenali audiens. Kemudian ajaklah mereka untuk beriman dulu kepada Allah, 2 kalimat syahadat. Kalau kita datang kepada orang Islam, semuanya muslimin, jom kita masuk Islam semua, mengucap 2 kalimat syahadat. Kita sudah orang Islam, ya kita ajarkan tentang hukum hakam Islam karena sudah Islam. Kalau belum Islam, dikenalkan dulu tentang Islam itu apa prinsip-prinsipnya, apa rukun-rukunnya, barulah kepada langkah yang berikutnya. Kamu akan datang kepada orang bukan Islam, ajaklah mereka mengucap 2 kalimat syahadah. Kalau mereka taat, ajaklah mereka sholat. Kalau mereka taat, beritahukan kepada mereka tentang zakat. Ini kan step by step, bertahap, langkah demi langkah. Tidak gopoh, tidak sekaligus, tidak memaksa kepada orang di dalam kita berdakwah. Ada strategi dalam berdakwah. Kadang-kadang tindakan pendakwah itu kalau kaku, kalau kasar akan menyebabkan tanfir, yakni orang makin lari. Ketika ada seorang sahabat Nabi SAW di dalam mereka beribadah, menyebabkan orang lain itu menjadi tak selesa, seperti menjadi imam, tapi sholatnya panjang sangat sehingga makmum geram. Akhirnya makmum tinggalkan sholat. Pada hakikatnya sholat itu panjang kan banyak pahalanya, tapi oleh karena berkait dengan orang, sudah tak boleh mengukur kepada dirinya sendiri. Kata Nabi, inna minkum munaffirin, ada di antara kamu itu yang perangainya menyebabkan orang lain lari daripada kamu, lari daripada agama, karena sikap kamu, sikap orang yang beragama. Kadang-kadang sikap orang beragama menyebabkan orang lain lari daripada agama, karena tidak tepat dalam memilih cara untuk mendekatkan orang kepada agama. Inna minkum munaffirin, inna fikum munaffirin. Di antara kamu ada yang punya perangai suka menyebabkan orang lain lari daripada agama. Dengan kononnya mempertahankan dan memperjuangkan agama. Akan berapa banyak zaman kita sekarang orang menggunakan agama yang menyebabkan orang benci kepada agama. Karena sikap orang-orang beragama. Fahimtum, walihada tahap atau langkah strategi dalam berdakwah, mengenali audiens, tahu apa yang diletakkan kali pertama, mengajak mereka beriman, kemudian sholat, kemudian zakat, step by step.